Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. uh, Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pada topik selanjutnya, yakni bagaimana menguatkan akal, ya. Kemudian nanti kita akan lanjut kalau cukup waktunya bagaimana membentuk akal yang islami. Jadi kita kali ini mengidentifikasi dulu apa itu akal. Akal, banyak dari kita salah persepsi bahwa akal identik dengan otak. Tidak demikian sebetulnya. Karena akal dan otak itu dua hal yang berbeda, tetapi salah satu dari unsur akal adalah otak, ya. Tetapi tidak semua yang punya otak itu berakal, kita sudah tahu, ya. Baik, misalnya seperti ayam, binatang-binatang yang lain punya otak, tapi mereka tidak berakal. Manusia pun ada yang tidak memiliki akal, ya. Seperti orang gila atau akal yang belum sempurna seperti akalnya anak kecil, atau orang yang tidak gila tapi tidak berakal, misalnya apa? Sedang tidur, sedang mabuk, ya. Maka akal sebetulnya adalah satu aktivitas, satu proses, ya. Jadi akal itu bukan merupakan organ tertentu, bukan, tetapi dia produk dari organ, ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dalam kitab Syakhsiyah karangan beliau, menjelaskan bahwa akal itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang melibatkan 4 unsur. Salah satunya adalah otak. Ya, yang pertama, akal memiliki unsur fakta atau problematika. Kemudian sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa akal itu adalah berpikir, ya. Jadi akal adalah sebuah proses berpikir, di mana ketika manusia itu mampu berpikir, maka dia dikatakan punya akal. Ketika manusia itu kehilangan fungsi berpikirnya, maka dia dikatakan tidak punya akal atau proses berpikirnya tidak sempurna, ya. Maka dia dikatakan akalnya belum sempurna atau berpikirnya belum pada tahapan yang sempurna. Nah, karena akal adalah satu aktivitas, yakni aktivitas berpikir, maka aktivitas berpikir itu memiliki 4 komponen, ya. Di mana keempat-empatnya ini harus ada. Kalau tidak ada salah satu tidak mungkin, ya. Yang pertama, orang itu akan berpikir ketika ada masalah atau ada fakta yang akan dipikirkan atau problem yang akan difikirkan. Kemudian problem ini atau fakta ini masuk ke dalam otak. Tetapi sebelum masuk ke dalam otak, kesan-kesan atau abstraksi tentang benda atau sesuatu yang akan dipikirkan ini masuk, diserap oleh indera, baik oleh mata atau oleh telinga dan yang lain-lain, ya. Bila objeknya adalah benda-benda konkret, maka matalah yang melalui mata kesan benda itu atau problem ini diserap masuk ke dalam otak. Tetapi kalau dia berupa objeknya itu berupa
suara, maka dia masuk melalui telinga. Kemudian ketika dia berupa tekstur, ya melalui kulit dan seterusnya. Nah, jadi fakta ini masuk ke dalam otak melalui indera. Jadi ada 3, sudah ketahuan 3 ya. Pertama, fakta atau problem yang difikirkan. Yang kedua, indera, apapun itu, mata, telinga, hidung, kulit, dan seterusnya. Kemudian otak. Nah, ada satu lagi komponen yang dibutuhkan oleh manusia sehingga dia bisa berpikir. Yang terakhir adalah ilmu atau informasi. Bila keempat hal ini, objek yang dipikirkan, indera untuk menyerap objek tersebut, kemudian otak untuk berpikir, dan informasi sebagai standar untuk berpikir, maka orang akan bisa berpikir. Ciri-ciri seseorang itu bisa berpikir adalah ketika dia bisa memecahkan persoalan. Ini tidak bicara benar atau salah. Ya, jadi ketika ada problem atau soalan yang dikemukakan, kemudian dia bisa menjawab, entah itu benar atau salah, maka terjadi proses berpikir. Ya, maka terjadi disitulah terdapat akal. Ya, di situ terdapat akal. Jadi sekali lagi, akal bukan otak, tapi otak merupakan salah satu komponen dari akal. Ya, bukan identifikasi identik antara otak dengan akal. Nah, sebagai contoh, ketika kita dihadapkan pada soal matematika, contoh yang paling simpel, ya 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, ini adalah masalah yang harus difikirkan. Kita soal itu dibacakan atau ditulis, ya. Kalau ditulis kemudian mata kita menyerap, kalau dibacakan telinga kita mendengar, kemudian masuk ke dalam otak kita untuk dipecahkan. Nah, ketika di dalam otak kita itu tidak ada informasi, maka tidak pernah belajar, maka tentu orang itu tidak akan bisa menjawab. Ya. 1 tambah 1 berapa? Dia pasti tidak akan mampu menjawab. Tetapi ketika dia pernah diajari, dimasukkan informasi ke dalam otaknya, maka tentu dia akan bisa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, begitu ya. Nah, begitulah prinsip otak itu bekerja. Jadi ciri-cirinya ketika dia bisa menjawab, maka disitulah terjadi proses berpikir, dan di situ keberadaan akal bisa kita lihat. Ya. Nah, pada kasus yang lain, misalnya ketika orang gila ditanya, maka jawabannya bukan salah atau benar, ngelantur, ya, artinya nggak nyambung bahkan. Ya. Nah, sehingga orang gila ini dikatakan tidak punya akal. Kenapa? Karena pemecahannya itu tidak nyambung. Ya. Ya. Jadi bukan salah, tapi jauh sekali dari salah. Ya, nggak connect. Orang tidur, ketika ditanya, maka orang tidur pun tidak mampu menjawab. Kenapa? Karena proses berpikirnya tidak terjadi. Maka proses berpikir ini atau akal ini membutuhkan 4 komponen ini. Tidak ada satu saja, maka proses berpikir itu tidak jalan. Sebagai contoh, tidak ada fakta atau tidak ada masalah yang harus dipikirkan, maka proses berpikir tidak akan terjadi. Apanya yang harus dipikirkan? Tidak ada masalah. Ya. Oke, masalahnya ada, tetapi inderanya
sedang tidak bekerja, ya, indranya sedang tidak bekerja. Contohnya orang tidur, ya, orang tidur seperti tadi, ya, ditanya tidak mungkin bisa jawab. Kalaupun jawab namanya ngelindur atau ngigau, sama dengan orang gila, nggak nyambung sama sekali. Ya. Di sini proses berpikir tidak terjadi, maka dikatakan orang tidur itu tidak punya akal. Oke, ada faktanya, indranya lengkap, tapi otaknya tidak jalan. Ya. Contohnya orang gila. Orang gila pun juga jawabannya pasti bukan salah, tapi jauh dari apa yang dimaksud. Ya. Jauh sekali. Maka dikatakan orang gila juga tidak punya akal. Kenapa? Dia nggak mampu berpikir. Nah, ada indranya, ada faktanya, ada otaknya juga waras, tapi dia tidak pernah ngerti ilmunya. Sama saja, anak kecil ditanya ya nggak ngerti. Kenapa? Ya karena informasinya nggak dapat. Jadi sekali lagi, untuk supaya orang itu mampu berpikir, maka 4 komponen ini harus ada. Fakta yang dipikirkan, indera untuk menyerap fakta yang dipikirkan, otak sebagai alat berpikir, dan informasi sebagai standar berpikirnya. Baik, untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana membentuk akal yang islami dan bagaimana menguatkannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.